Wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi channel Scott yang membahas tentang Abu Hurairah. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Rafleza, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Dengan pastinya. Saya akan tunjukkan hadisnya dulu. Cuma sayang sekali hadisnya di dalam bahasa Indonesia itu sudah dihalusin ya, sudah dihaluskan ya penerjemahannya. Tapi setidaknya kita akan dapat poin lah ya. Dikatakan begini. Ini di dalam Sahih Bukhari nomor 117 ya. Muslim nanti silakan membaca hadis ini. Hadis Sahih Bukhari nomor 117 dikatakan begini. Ya. Telah menceritakan kepada kami, bla 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 ya. Telah menceritakan kepadaku. Ini dari Abu Hurairah ya. Jadi sebetulnya Abu Hurairah ini banyak sekali ya. Ini kalau kita cari informasi tentang Abu Hurairah ini adalah Abu Hurairah ini salah seorang yang melakukan atau yang meriwayatkan hadis ya terbanyak di dalam tradisi Islam ya. Jadi dia ini sangat terkenal ya. Nah, alih-alih keterkenalannya ya, ini dia bilang begini. Abu Hurairah berkata, ini saya perbesar deh. Aku menyimpan ilmu hadis dari Rasulullah pada dua wadah. Nah, ini yang saya bilang ini penerjemahannya kurang tepat ya. Sebetulnya penerjemahannya itu karena ada satu terjemahan yang disediakan oleh ex muslim ya, oleh orang-orang yang murtad, mereka menyediakan terjemahan. Justru dikatakan sebetulnya Abu Hurairah itu menerima dua macam ajaran, bukan seperti terjemahan dalam bahasa Indonesia seperti ini ya. Dibilang sini, aku menyimpan ilmu hadis dari Rasulullah pada dua wadah ya. Nah, terus bilang, yang satu aku sebarkan dan sampaikan, yang satu lagi sekiranya aku sampaikan maka akan terputuslah tenggorokan ini ya. Nah, artinya apa? Bahwa setidaknya kita dapat poinnya di sini bahwa Abu Hurairah mengaku bahwa dia menyembunyikan ajaran, ya, ada sebuah ajaran yang lain karena Abu Hurairah yang membuat kategori ini ada dua ajaran yang dia terima dari Muhammad, ya. Nah, satu ajaran dia sampaikan, dia sebarkan. Tetapi ajaran yang lain dia sembunyikan. Kenapa? Dia bilang alasannya itu adalah karena dia takut terputus tenggorokannya katanya, ya. Kalau kita lihat di dalam versi bahasa Indonesia itu di dalam Sahih Bukhari misalnya kalau kita baca di dalam sunnah.com ini dikatakan ya. Ini narrated Abu Hurairah ya. I have memorized two kind of knowledge. Itu makanya saya bilang tadi ya, penerjemahan dalam bahasa Indonesia ini sudah dihaluskan ya. Nah, itu dibilang I have memorized two kind of knowledge from Allah Messenger. Jadi dia menerima dua ajaran. Ya, dia menghafal, dia telah menerima dua ajaran dari Muhammad. Ya. Nah, terus dibilang I have propagated one of them to you ya. Jadi dia sudah menyampaikannya satu di antaranya sudah dia sampaikan ya. Nah, kemudian dibilang and if I propagated the second, jadi kalau saya menyebarkan yang kedua, then my pharynx throat will be cut. Maka tenggorokanku kalian potong lah, akan dipotong ya. Dan bahkan dikasih di dalam kurung di sini ya, i.e. kill ya. Artinya apa? Dia akan dibunuh, coy. Dia akan dibunuh. Oke? Nah, jadi ini yang menarik ya. Ini yang menarik menurut saya dan ini nanti saya berharap Muslim bisa masuk di sini menjelaskan ini.
ajaran apa sebetulnya yang disembunyikan oleh Abu Hurairah sehingga ketika dia menyebarkannya kepalanya bisa terpotong, coy, ya. Lehernya bisa terpotong. Ajaran apa itu? Jangan-jangan itu ajaran Islam yang sebenarnya, coba. Ya. Jangan-jangan, ya. Orang ini tidak memiliki bukti untuk membuktikan klaim mereka benar, ya. Abu Hurairah sendiri tidak menjelaskan apa yang ada di dalam wadah yang dia sembunyikan dari hadis. Jadi bagaimana orang-orang ini bisa tahu yang sebenarnya yang dia sembunyikan? Nah, ini pertanyaan persis dengan pertanyaan saya. Ya, pertanyaan saya persis dengan ini, cuma agak lebih maju sedikit, ya. Saya hanya memajukan sedikit pertanyaan saya bilang, dari mana kamu tahu bahwa ajaran Islam yang kamu tahu sekarang ini benar-benar ajaran Islam yang diajarkan atau benar-benar sunnah dari Muhammad yang seutuhnya? Ya kan? Justru Abu Hurairah menyeleksi setengahnya. Kan itu kan bagi dua, kan dibilang kan ada satu, ada dua, ada ajaran pertama, ada ajaran kedua. Artinya apa? Setengah dari ajaran ya tentang hadis-hadis ini disembunyikan oleh Abu Hurairah dong. Setelah melihat kurang lebihnya penjelasan dari Scott ini, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Ketika kita melihat penjelasan dari Scott ini, saya berani mengatakan bahwa Scott ini adalah salah satu tokoh Islamophobia, di mana pikiran tumpul yang dia sajikan dan ungkapkan adalah wujud dari minimnya ilmu tentang Islam, tapi nekat menjudge atau mengklaim dari segi negatif. Baik, mari kita ulas. Saya kutip dulu beberapa hadis terkait yang dipermasalahkan orang-orang minim ilmu ini ya. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah mengatakan, aku menghafal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 bejana ilmu. Untuk 1 bejana sudah saya sampaikan kepada kalian. Untuk bejana yang kedua, andai saya sampaikan kepada kalian, maka kepalaku akan dipenggal. Hadis riwayat Bukhari nomor 120. Berikutnya, telah menceritakan kepada kami Ismail berkata, telah menceritakan kepadaku saudaraku dari Ibnu Abu Zib dari Sa'id Al-Makburi dari Abu Hurairah berkata, aku menyimpan ilmu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada 2 wadah. Itu aku sebarkan dan sampaikan. Yang satu lagi, sekiranya aku sampaikan, maka akan terputuslah tenggorokan ini. Sahih Bukhari nomor 117. Dalam riwayat lain, orang-orang mengkritik Abu Hurairah, kamu terlalu banyak menyampaikan hadis. Lalu Abu Hurairah mengatakan, andai aku sampaikan semua yang pernah aku dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu kalian akan melempariku dan kalian tidak akan mendebatku. Hadis riwayat Ahmad. Nah, ketika melihat hadis tersebut mengenai Abu Hurairah radhiyallahu an, si Scott mengatakan bahwa sudah diterjemahkan secara halus dengan mengambil referensi yang tidak jelas dan hanya mengatakan bahwa itu dikatakan oleh seorang ex-muslim alias murtadin. Bahkan hadis dalam bahasa Inggris pun yang Anda perlihatkan di situ tertulis knowledge, yang artinya pengetahuan atau ilmu. Al-Hafiz atau Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, ucapan Abu Hurairah wi'a ain atau 2 bejana maksudnya adalah zarfain atau 2 wadah, yaitu 2 macam ilmu. Jadi maksud ucapan Abu Hurairah itu bahwasanya dia menghafal ilmu dari hadis yang seandainya ilmu itu dituliskan niscaya memenuhi 2 wadah. Coba saya minta referensi dari murtadin itu, dasarnya yang mengatakan kalau di situ bukan ilmu tapi ajaran ya. Ngawur aku tanda itu. Lantas, bagaimana ucapan Abu Hurairah yang mengatakan bahwa dia menyembunyikan 1 wadah ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jika dia sebarkan dan sampaikan, dia akan dibunuh atau tidak akan didebat alias dianggap gila. Nah, hadis yang disembunyikan Abu Hurairah bukanlah hadis yang berkaitan tentang hukum, tapi hadis yang berkaitan dengan fitnah dan kejadian di masa mendatang. Yang informasi ini sama sekali tidak mempengaruhi agama seseorang. Dalam arti, ketika orang itu tahu, tidak akan menambah ketakwaannya kepada Allah. Bahkan bisa jadi, jika masyarakat awam itu tahu, justru akan menimbulkan kekacauan di tengah mereka. Seperti besok akan terjadi pemberontakan, pembunuhan, si A membunuh si B, ada fitnah di Karbala, fitnah peperangan, dan lain sebagainya. Berita-berita fitnah ini ketika hanya diketahui oleh orang yang berilmu, maka akan berada di posisi aman. Namun jika dipegang orang bodoh, akan bisa membahayakan. Karena itulah Abu Hurairah merahasiakannya sampai beliau meninggal. Karena jika beliau sampaikan, bisa jadi beliau akan dibunuh. Paham gak? Belum ya? Oke, saya kasih analogi sederhana ya. Anda tahu Galileo Galilei?
Ketika Galileo semakin tertarik dengan astronomi, kemudian mencari sekumpulan bukti dan secara terbuka mendukung teori Kopernikus bahwa bumi dan planet-planet berputar mengelilingi matahari, alias teori heliosentris. Namun teori Kopernikus menantang doktrin Aristoteles dan aturan yang ditetapkan oleh Gereja Katolik sehingga muncul konflik. Galileo pun dilarang untuk menyebarluaskan soal heliosentris. Akhirnya apa? Akhirnya Galileo dihukum sampai beliau meninggal. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Butuh lebih dari 300 tahun bagi gereja untuk mengakui bahwa Galileo benar dan membersihkan namanya dari bid'ah alias teori heliosentris dari Galileo terbukti benar. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari kasus Galileo Galilei ini dengan yang dihadapi oleh Abu Hurairah? Andai saya berkata dan mengeluarkan statement, misalnya Rusia akan mengalahkan Ukraina, kemudian akan mengalahkan Amerika, tapi 5 tahun berikutnya Rusia akan dikalahkan oleh Timur Leste. Dengan statement saya ini, pasti orang-orang akan menganggap saya gila atau tidak akan mendebat saya lagi. Dan jika statement saya ini saya kemukakan di depan Putin, maka bisa saja saya akan dipenggal atau dibunuh. Galileo saja yang berani mengatakan kebenaran lewat penelitiannya dianggap bid'ah dan dihukum seumur hidup. Padahal itu adalah ilmu atau pengetahuan loh yang disampaikan. Loh Esa, kok para ulama mengetahui atau bisa menafsir isi satu wadah yang disembunyikan oleh Abu Hurairah? Al-Hafiz atau Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata di dalam Al-Fath, para ulama mempersamakan atau menafsirkan bahwa wadah yang tidak dikabarkan oleh Abu Hurairah itu adalah hadis-hadis yang memuat keterangan tentang nama-nama para pemimpin yang buruk, tentang ahwal mereka, dan tentang zaman kehidupan mereka. Sebetulnya Abu Hurairah pun mengemukakan hakikat sebagian dari para pemimpin itu, namun secara samar saja tanpa terang-terangan karena khawatir akan keselamatan dirinya dari tindakan mereka. Hal ini sebagaimana ucapan Abu Hurairah dalam sebuah atsar, aku berlindung kepada Allah dari permulaan tahun 60 dan dari kepemimpinan anak kecil. Ucapan Abu Hurairah tersebut mengisyaratkan kepada kekhilafahan Yazid bin Muawiyah karena kepemimpinannya itu terjadi pada tahun 60 Hijriah. Allah mengabulkan doa Abu Hurairah tersebut yang memang wafat setahun sebelum masa kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Sedangkan Ibnu Al-Munir berkata, maksud ucapan Abu Hurairah, niscaya terputuslah, yaitu orang-orang lalim akan memenggal kepalanya jika mereka mendengar dirinya mencela perbuatan buruk mereka dan menganggap sesat tindakan-tindakan mereka. Hal ini dikuatkan dengan alasan bahwa jika hadis-hadis yang disembunyikan oleh Abu Hurairah itu merupakan hadis-hadis yang memuat hukum-hukum syariat, maka tentunya dia tidak diperkenankan untuk menyembunyikannya. Ada juga yang mengatakan terkandung pengertian bahwa maksud dari hal yang disembunyikan itu adalah hal yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat, perubahan-perubahan kondisi, dan peperangan di akhir zaman. Lalu, jika hal itu disiarkan, akan diingkari oleh orang yang tak menyukai hal itu, serta akan menentangnya pula orang yang tak memiliki kearifan. Berikutnya, Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, dibawa kepada pengertian tentang hal yang terkait dengan fitnah-fitnah berupa nama-nama orang-orang munafik dan yang semacam itu. Adapun disembunyikannya hal itu dari selain ahlinya, maka itulah yang memang seharusnya dilakukan, bahkan wajib menyembunyikannya. Selesai penukilan At-Taisir bin Syar Al-Jami Asy-Syagir. Berikutnya Ibnu Batal rahimahullah berkata, Imam Al-Muhallab dan Abu Az-Zinad mengatakan, yaitu hadis-hadis tentang tanda-tanda kiamat dan tentang hal-hal yang diberitakan oleh Rasulullah SAW mengenai kerusakan agama, perubahan keadaan-keadaan, dan pengabaian terhadap hak-hak Allah Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, akan rusak agama ini di tangan anak-anak muda bodoh dari kalangan Quraisy. Dan Abu Hurairah pernah berkata, kalau aku mau, akan kusebut mereka dengan nama-nama mereka. Akan tetapi Abu Hurairah khawatir
akan keselamatan dirinya, maka dia pun tak menjelaskannya. Memang demikianlah seharusnya sikap yang diambil oleh setiap penyeru kebaikan apabila khawatir atas keamanan dirinya jika menjelaskan hal-hal seperti itu. Berbeda halnya jika hadis-hadis yang tidak disebarkan itu merupakan hadis-hadis tentang halal dan haram, maka tentunya Abu Hurairah tidak mungkin memiliki keleluasaan untuk menyembunyikannya karena dia telah berkata, "Kalau bukan karena 2 ayat di dalam Al-Quran, niscaya aku tidak akan mengabarkan hadis kepada kalian." Kemudian Abu Hurairah membaca ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 159. "Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk." Syarh Syahih Al-Bukhari li Ibnu Battah. Lah, terus gimana tuh Esa dengan ayat Al-Baqarah ayat 159? Saya kutip dulu ya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 159 yang berbunyi, "Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat." Hal yang disembunyikannya itu bukanlah perkara syariat, karena sesungguhnya tidak boleh menyembunyikan perkara syariat. Dan Abu Hurairah pun telah berkata, "Kalau bukan karena ayat di dalam Al-Quran, niscaya aku tidak akan mengabarkan hadis kepada kalian." Dan ayat yang dimaksud oleh Abu Hurairah adalah firman Allah, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 159. "Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk." Nah, lantas bagaimana bisa berprasangka kepada Abu Hurairah bahwa dia menyembunyikan sesuatu dari perkara syariat setelah dia mengetahui ayat tersebut dan setelah adanya perintah dari Rasulullah SAW untuk menyampaikan apa yang datang dari beliau? Dan sungguh Rasulullah SAW telah bersabda kepada para sahabat, "Hendaklah orang yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada orang yang tidak hadir." Oleh karena itu, wadah yang disembunyikan oleh Abu Hurairah itu hanyalah perkara semisal ucapan, "Si fulan adalah seorang munafik, kalian akan membunuh Utsman." Juga semisal sabda Rasulullah, "Kebinasaan umatku di tangan anak-anak kecil dari Quraisy." Juga semisal anak-anak keturunan fulan. Maka seandainya Abu Hurairah menyebutkan nama-nama mereka secara jelas, niscaya mereka akan mendustakan dan membunuhnya. Intinya, bijaklah dalam menelaah dan memahami maksud sebuah perkataan, apalagi dalam hal menyangkut hadis. Tidak bisa disimpulkan seenak diri Anda hanya karena mengambil referensi dari ex-muslim yang dasarnya saja tidak ada. Saya yakin Anda sudah bertapa di gunung yang salah dan berguru dengan jin yang salah. Jadi yang ditunjukkan Scott ini adalah Islam yang disebut Islamophobia nyata, dengan menggiring statement pada hal negatif tentang Islam tanpa sedikit pun dasar keilmuan yang memadai dan hanya berpijak pada dugaan-dugaan. Saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah, mau tahu doa kafir bodoh tiap hari? Begini doanya, "Ya Tuhan, jika aku tidak cerdas, tolong hapuskan kata tidak dari hidup ini." Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.